kita akan membahas contoh soal lagi untuk bab pertidaksamaan rasional dengan variasi soal yang berbeda. Ya, untuk pertidaksamaan rasional memang variasi soalnya banyak ya. Oke, kita mulai saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari negatif 2 kurang dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 11 dibagi dengan x plus 5 kurang dari sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini tanda ketidaksamaannya ada 2 ya. Di contoh soal yang sebelumnya hanya ada 1. Nah, konsepnya tetap sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Jadi, walaupun di sini ada 2, kita menghitungnya tetap satu-satu. Maksudnya, negatif 2 kurang dari ini yang di tengah. Nah, seperti ini ya. Ini kita hitung terlebih dahulu. Kalau sudah, kita menghitung yang sini. Nah, nanti hasilnya akan kita gabung. Oke, kita coba. Untuk yang pertama dulu. Negatif 2 kurang dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 11 dibagi x plus 5. Oke. Sama saja kalau kita itu menulisnya dari x kuadratnya. X kuadrat dikurang 2x dikurang 11 dibagi x plus 5. Maka kita menulisnya lebih dari negatif 2. Oke, kita lihat ya. Kalau dari negatif 2-nya kan kita bacanya kurang dari, ya. Tapi kalau kita baca dari sini, maka lebih dari. Nah, oke. Sekarang kita akan menyelesaikan pertidaksamaan yang ini dulu dengan langkah-langkah penyelesaian seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Yang pertama, kita membuat ruas kanan menjadi 0. Agar ruas kanan menjadi 0, bagaimana caranya? Maka ruas kanan kita tambahkan dengan 2. Nah, karena ruas kanan ditambahkan dengan 2, yang ruas kiri juga kita tambahkan dengan 2, supaya seimbang. X kuadrat dikurang 2x dikurang 11 dibagi x ditambah 5 ditambah 2, oke, lebih dari 0. Ya, sudah langsung tak tambahin 2, 0. Kemudian kita ke langkah yang kedua. Ruas kiri kita jadikan dalam bentuk pecahan. Ini sudah dalam bentuk pecahan, tetapi kan di sini belum. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Maka menjadi, lanjutannya saja ya. X kuadrat dikurang 2x dikurang 11 dibagi x ditambah 5 ditambah 2. Karena penyebutnya x ditambah 5, maka 2-nya dikali x ditambah 5 bagi x ditambah 5. Oke, sama seperti kemarin. Kita lanjutkan di sini saja. Maka menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 11. Ini kan penyebutnya sudah sama. Nah, yang atas bisa kita gabung. Kita gabung saja seperti ini. Oke. Dibagi x ditambah 5 lebih dari 0. Nah, kita hitung yang atas pembilangnya. X kuadrat dikurang 2x dikurang 11. Yang ini kita kalikan ya. Kita kalikan. Ditambah 2x lalu ditambah 10 dibagi x ditambah 5 lebih dari 0. Kita sederhanakan menjadi x kuadrat negatif 2x ditambah 2x. Nah, sudah habis ya. Berarti tinggal ini saja. Dikurang 1, ya kan? Negatif 11 ditambah 10 dibagi x tambah 5 lebih dari 0. Nah, langkah kedua sudah selesai. Ruas kanan sudah 0 dan ruas kiri sudah dalam bentuk pecahan yang lebih sederhana. Setelah ini kita lanjutkan dengan langkah berikutnya. Oke, tadi kita sudah mendapatkan pertidaksamaan yang sudah lebih sederhana, yaitu x kuadrat dikurang 1 dibagi x ditambah 5 lebih dari 0. Nah, dari sini kita
menuju ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan harga 0 untuk masing-masing pembilang dan penyebut. Ya. Jika ada yang tanya, kenapa kita mencari harga 0 untuk penyebut, padahal penyebut itu seharusnya tidak sama dengan 0? Iya, tidak apa-apa, kita tetap mencari harga 0 dari penyebut, tetapi nanti pada gambar, pada garis bilangan itu, X yang kita dapatkan dari harga 0 penyebut ini tidak bejal. Karena dengan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Oke, sekarang kita mencari harga 0 dari pembilang terlebih dahulu. Pembilang, ya. Di sini pembilangnya adalah X kuadrat dikurang 1. Karena mencari harga 0 maka kita sama dengan kan 0. Ya. Maka X kuadratnya sama dengan 1. X-nya berapa? X-nya adalah akar 1. Akar 1 itu berapa? Akar 1 itu plus minus 1. Ya. Kenapa di sini plus minus 1? Karena ketika X-nya itu 1, kita lari ke sini ya. Ketika X-nya 1, kita bawa ke sini. Ketika X-nya 1, 1 kuadrat. 1 kuadrat itu artinya 1 dikali 1. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Oke? Sedangkan untuk yang negatif, ketika X-nya kuadrat, negatif 1 dikuadratkan, artinya negatif 1, kayak gini. Dikuadratkan artinya negatif 1 dikali negatif 1. Begitu kan? Hasilnya 1, karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi akar dari 1 itu ada 2 nilai. Positif 1 dan negatif 1. Ya, ini paham ya? Oke. Sekarang untuk harga 0 penyebut. Harga 0 untuk penyebut. X-nya X ditambah 5 lebih dari X ditambah 5 sama dengan 0. Oke, maka X-nya sama dengan negatif 5. Ya, kita sudah mendapatkan 3 nilai X, berarti kan 2 dari pembilang, yaitu plus 1 dan negatif 1. Yang kedua adalah yang ketiga adalah dari penyebut. Sekarang kita ke langkah nomor 4, yaitu meletakkan nilai X ini, harga 0 dari pembilang dan penyebut ini dalam satu garis bilangan. Oke, dalam satu garis bilangan. Miring ya. Oke, ada 3, negatif 5, negatif 1, dan 1. Maka yang paling kiri adalah negatif 5, yang tengah negatif 1, yang sini 1. Oke, kita lihat tadi, penyebut ada syarat, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka negatif 5 ini tidak boleh pejal, karena dia tidak boleh 0. Kalau pembilang boleh 0, nggak boleh. Tetapi pembilang kita lihat pada pertidaksamaannya. Ternyata pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengannya. Tidak ada seperti ininya ya, tetapi hanya lebih dari saja. Kalau hanya lebih dari, maka tidak pejal. Kalau tidak ada sama dengannya, tidak pejal. Kalau ada sama dengannya, baru pejal. Ini tidak ada sama dengannya, maka tidak pejal semua, karena tidak ada tanda sama dengannya. Oke? Ya. Kita akan menentukan tandanya. Ambil dulu satu angka di sini, negatif 6, yang terdekat. Di sini yang terdekat bisa negatif 4, negatif 3, negatif 2. Aku ambil negatif 2 ya, yang terkecil. Yang lebih besar ya. Negatif 1 dan 1, 0. Kemudian di kanannya 1 ada 2. Ya. Dari negatif 6. Negatif 6 kuadrat 36. Dari negatif 6 ya. Negatif 6. Negatif 6 dikuadratkan 36. 36 dikurang 1 dibagi negatif 6 ditambah 5. Yang di atas hasilnya positif kan? Yang di bawah negatif. Positif dibagi negatif, negatif.
Oke. Kemudian untuk yang negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan dikurang 1. Berarti 4 dikurang 1 dibagi negatif 2. Negatif 2 ditambah 5. Hasilnya positif dibagi positif. Maka ini positif. Sekarang untuk 0. Untuk 0. 0 kuadrat 0. 0 dikurang 1 dibagi 0 ditambah 5. Negatif 1 dibagi plus 5. Gitu ya. Ini dibagi positif. Maka hasilnya negatif. Sekarang untuk yang 2. 2 berarti 2 kuadrat 4 dikurang 1 dibagi 2 ditambah 5. 4 dikurang 1, 3, positif. 2 tambah 5, 7, positif. Positif dibagi positif, positif. Oke. Sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan pilih yang negatif atau yang positif. Kita lihat tanda ketidaksamaannya, yaitu lebih dari 0. Lebih dari 0. Maka kita pilih yang positif. Kita pilih yang positif. Lebih dari 0. Oke. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah menghitung yang sini ya. Kita sudah menghitung yang sini. Sekarang kita akan menghitung yang sini. Oke. Nah, kita akan menghitung yang ini. X kuadrat dikurang 2x dikurang 11 dibagi x ditambah 5 kurang dari sama dengan 2. Oke. Ruas kanan dijadikan 0, maka kedua ruas dikurangi dengan 2. X kuadrat dikurang 2x dikurang 11 dibagi x ditambah 5 dikurang 2. Kurang dari sama dengan 0. Kita samakan penyebut. X kuadrat dikurang 2x dikurang 11 dibagi x ditambah 5 dikurang 2 dikali x tambah 5 dibagi x tambah 5. Kurang dari sama dengan 0. Oke. Lanjut. Kita jadikan 1. Penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita jadikan 1. X kuadrat dikurang 2x dikurang 11 dikurangi 2 dikali x ditambah 5 dibagi x ditambah 5 kurang dari sama dengan 0. X kuadrat dikurang 2x dikurang 11 ya, dikurang 2x kemudian dikurangi 10 dibagi x ditambah 5 kurang dari sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat negatif 2x, negatif 2x, negatif 4x, negatif 11, negatif 10, negatif 21 dibagi x ditambah 5 kurang dari sama dengan 0. Oke. Sekarang pertidaksamaannya sudah lebih sederhana. Setelah ini kita lanjut ke langkah ketiga. Oke, tadi kita sudah mendapatkan pertidaksamaan ini. Lalu kita ke langkah nomor 3, menentukan harga 0 dari pembilang dan penyebut. Kita mulai dari pembilang. Pembilangnya yaitu x kuadrat dikurang 4x dikurang 21. Mencari harga 0, kita sama dengan 0. Oke, kita mencari x dari pembilang. Maka kita faktorkan. Yo, kita faktorkan. X kuadrat, maka x dan x. Negatif 21 dan negatif 4. Yuk, jika dikalikan hasilnya negatif 21, jika ditambahkan hasilnya negatif 4. Berapa?
negatif berapa? Yang keras. Negatif 7 dengan positif 3. Oke, dikalikan hasilnya negatif 21, dijumlahkan hasilnya negatif 4. Maka nilai X-nya yang pertama, X dikurang 7 sama dengan 0. X sama dengan 7. Yang kedua, atau X ditambah 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 3. Ya, ada dua nilai X ya, 7 dan negatif 3. Sekarang mencari harga 0 untuk penyebut. Untuk penyebut, X ditambah 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 5. Oke, kita sudah mendapatkan 3 nilai X, 2 dari pembilang, 1 dari penyebut. Langkah selanjutnya akan kita letakkan pada satu garis bilangan. Oke, paling kecil negatif 5. Negatif 5, kemudian negatif 3 dan 7. Oke. Negatif 5, pejal tidak? Negatif 5 tidak pejal karena dia adalah penyebut. Penyebut selalu tidak pejal. Nah, negatif 3 dan 7 dari pembilang. Maka kita lihat pada tanda ketidaksamaannya di soal, yaitu kurang dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya. Maka dia pejal. Ya. Nah, ya, kita cari tandanya dulu, menentukan tanda positif dan negatifnya. Di sini negatif 6, di sini negatif 4, di sini 0, di sini 8. Oke. Kita mulai dari negatif 6. Negatif 6. Negatif 6 dikuadratkan 36. Negatif 4 dikali negatif 6 plus 24 dikurang 21 dibagi negatif 6 ditambah 5. Ini hasilnya positif. Yang bawah hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Sekarang yang negatif 4. Negatif 4 kuadrat 16. Negatif 4 dikali negatif 4 plus 16 dikurangi 21 dibagi negatif 4 ditambah 5. 32 dikurangi 21. Positif dibagi positif. Maka dia positif. Oke, kita hapus. Sekarang untuk yang 0. 0 ya. 0 kuadrat 0 dikurangi negatif 4 dikali 0, 0 dikurangi 21 dibagi 0 ditambah 5. Negatif dibagi positif. Negatif. Sekarang yang 8. 8 kuadrat 64. Negatif 4 dikali 8, negatif 32 dikurang 21 dibagi 8 ditambah 5. Berapa ini? 64 dikurangi 32, 32. 32 dikurangi 21, positif dibagi positif. Maka hasilnya positif. Nah, kita hapus dulu. Kita akan memilih yang negatif atau yang positif. Kita lihat pada soal. Nih, di sini tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan. Kurang dari, maka kita pilih yang negatif. Oke. Nah, kita kan sudah mendapatkan dua gambar. Gambar yang pertama untuk yang ini kan, untuk yang sebelah sini, yang kiri, kita sudah mendapatkan
gambar garis bilangannya. Untuk yang kanan kita juga mendapatkan garis bilangannya. Nah, kedua gambar ini akan kita jadikan satu. Dan kita lihat nilai yang memuat dari kedua gambar tersebut. Oke, setelah ini ya. Oke, ini ada dua gambar garis bilangan. Yang pertama yang kita dapatkan dari perhitungan yang sebelah kiri. Oke. Kan kita memilih yang diantaranya negatif 5 dan negatif 1 dengan yang di kanannya 1. Ya, yang tadi tandanya adalah positif. Nah, gambar yang di bawah, yang kedua, yaitu untuk perhitungan yang kedua. Yang ini ya. Untuk yang ini. Yang kita pilih yang negatif, yaitu ada di kurang dari negatif 5, kemudian dari negatif 3 sampai 7. Nah, perhatikan. Untuk menggambar kedua ini, kita perhatikan peletakan angkanya. Sama-sama punya negatif 5. Maka negatif 5 dan negatif 5-nya lurus ya. Nah, kemudian negatif 3 dulu, negatif 1, 1, 7. Nah, jadi untuk penggambaran ketika akan kita gabungkan, kita harus melihat urutan angkanya juga. Nah, oke. Sekarang akan kita lihat daerah yang terarsir 2 kali. Maksudnya adalah yang terarsir di gambar atas maupun di gambar bawah. Oke, sekarang kita lihat dari sebelah kiri. Yang di sini tidak terarsir. Yang di sini terarsir. Oke, maka daerah sini tidak akan kita gunakan. Karena hanya salah satu saja yang terarsir. Oke, geser ke sebelah kanan. Yang sini juga tidak kita gunakan. Karena yang di atas terarsir, tapi yang bawah tidak terarsir. Nah, geser lagi. Ternyata daerah sini terarsir, sampai bawah juga terarsir, ya kan? Maka ini daerah yang akan kita gunakan. Dari negatif 3 sampai sebelum negatif 1. Dari negatif 3, karena pejal, negatif 3-nya ikut. Sampai sebelumnya negatif 1, karena negatif 1-nya tidak pejal. Oke, tidak dipakai. Sekarang sini, tidak terarsir. Tidak digunakan. Nah, terarsir. Oke, maka ini tadi angka 1 ya. Setelah 1 sampai 7. Karena 7-nya ikut ya. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan daerahnya. Nah, kalau seperti ini berarti yang akan kita gunakan adalah daerahnya yang ini. Kita arsir 2 kali. Nah, ini yang akan kita gunakan. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang terarsir 2 kali. Himpunan penyelesaiannya, HP-nya, yaitu X sedemikian hingga, mulai dari kiri. Negatif 3 kurang dari sama dengan X, karena pejal, kemudian ke sini. Kurang dari negatif 1, tidak pejal, maka tidak ada sama dengannya. Atau, karena kan ada 2, atau, dari sini 1, tidak pejal ya, kurang dari X, pejal, kurang dari sama dengan 7. Sampai di sini jelas ya? Oke, selesai.